istilahnya atau so-called-nya itu adalah yang berteknologi tinggi. Jadi memiliki kompleksitas produknya. Fokus pada local value chain itu yang bisa lebih dominan. Tapi tentunya kan ini hilirisasi tidak hanya berhenti dengan mengekspor Bu ya, tapi kita bisa gunakan untuk yang industri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Saya Yanti Kemalandari, Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Kementerian Investasi. Kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Perencanaan. Pada podcast kali ini akan membahas mengenai tantangan industri manufaktur menghadapi isu krisis ekonomi global pada tahun 2023. Ekonomi global beresiko resesi pada tahun 2023, di mana industri manufaktur sebagai kontributor paling besar produk domestik bruto nasional, di mana kita harus memulai merencanakan strategi untuk menghadapi adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu, sebenarnya bagaimana sih konteks krisis ekonomi tersebut dan bagaimana juga kita menghadapi industri manufaktur untuk mempersiapkan pertahanan menghadapi resesi ini. Pada topik kali ini, kita akan menghadirkan seorang narasumber, Pak Darius Tirto Soeharto, atau lebih dikenal dengan Pak Dery, yang merupakan Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, lebih tepatnya di unit Analisis Sektor Industri dan Sumber Daya Alam. Halo Pak Dery, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Baik, ini Pak Dery, bisa ceritakan kegiatan saat ini? Baik, makasih Bu Yanti. Saya senior ekonomis Bu di Bank Indonesia di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Saya di kelompok unit analisis ya untuk assessment dari sektor manufaktur dan sumber daya alam. Jadi di bawah grupnya itu grup sektoral regional Bu. Di departemen kami ada 3 grup, ada grup ekonomi makro, kemudian grup saya sektoral dan regional, kemudian ada satu lagi grup perumusan kebijakan. Dan terima kasih atas undangan untuk ikut partisipasi dalam podcast ini. Sebenarnya bagaimana sih Pak dalam konteks krisis ekonomi global itu sendiri dan negara mana yang paling berdampak pada krisis tersebut Pak? Ya. Baik, mungkin kalau kita melihat ya mengenai kondisi perekonomian global sendiri, kan kalau dari beberapa data bacaan ya yang kita peroleh itu kan memang di 2023 ini ada potensi risiko resesi dan terutama dari negara maju ya, dari Amerika dan Eropa. Dan ini tentu kita cermati, kita perlu waspadai juga. Nah, cuman memang di dalam perjalanannya sendiri kita melihat bahwa ada potensi yang lebih moderat gitu ya untuk perlambatannya karena memang di pembukaan dari ekonomi Tiongkok ya dengan zero COVID policy-nya itu kemungkinan akan memberikan dampak yang lebih baik gitu ya untuk perekonomian global. Kita berharapnya seperti itu Ibu. Jadi mungkin dari permintaan domestik di Tiongkok, kemudian juga mungkin juga investasi, kemudian juga dari perdagangan internasional itu juga akan terbantu dengan pembukaan ekonomi Tiongkok gitu. Jadi kita berharapnya sih seperti itu Bu ya. Jadi kalaupun ada risiko memang ada, tapi ada sedikit optimisme untuk hal ini. Oke, makasih Pak Dery. Mungkin dari saat ini target Bank Indonesia sendiri untuk pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya. Kalau untuk target ekonomi mungkin nggak ada target Bu ya, tapi asumsinya bahwa memang kita melihat bahwa proyeksinya akan lebih untuk ekonomi global akan sedikit lebih membaik ya dari yang perakiraan awal kita di 2,3% ya. Tapi tentu saja kan kita masih mencermati juga Bu ya, jadi data dependence juga terhadap bagaimana dinamika dari pembukaan ekonomi Tiongkok itu dan dampaknya nanti masih kita cermati Bu, apakah memang seperti yang kita harapkan. Lalu
Dari indikasi tersebut, apakah perbaikannya seperti apa ya Pak? Dari sisi mana menurut pandangan atau kacamata Pak Dery sendiri? Iya. Mungkin kalau perbaikannya sendiri kan dari global tentunya kita tahu memang kalau kita lihat dari tantangannya dulu Bu ya, kalau ekonomi global kan kita lihat dari perang Rusia Ukraine itu juga masih berlanjut, kemudian juga yang terakhir ini kita lihat ada eskalasi juga Bu ya dari perangnya sendiri gitu kan, kemudian gangguan supply chain itu juga mungkin to some extent masih ada Bu ya, walaupun kita lihat di indikator yang terakhir itu untuk supply chain, gangguan supply chain itu sedikit lebih moderat ya Bu ya, jadi lebih baik gitu ya, tapi masih ada di sana. Nah kemudian yang faktor yang lain tentunya kita harus cermati juga mengenai kondisi geopolitik yang lain gitu ya, dengan kondisi yang demikian seperti apa tantangannya dari dunia saat ini. Kenaikan harga energi sudah kita rasakan. Sekarang harga energi juga relatif masih cukup tinggi. Jadi sehingga ini kan tentunya berdampaknya ke inflasi global Bu ya. Jadi inflasi global, kemudian juga permintaan domestiknya juga nanti akan terpengaruh, terutama di dua negara maju tadi ya, di Amerika dan Eropa. Nah, kalau untuk ke depan ini yang mungkin yang kita juga melihat selain tadi saya sampaikan terkait dengan pembukaan ekonomi Tiongkok, saya rasa juga kita juga perlu melihat juga bagaimana dinamika dari integrasi ekonomi kita di ASEAN sendiri. Ini kebetulan kan kita juga tahun ini temanya ASEAN Bu ya, dengan keketuaan ASEAN. Jadi mungkin kita bisa juga melihat ada potensi juga yang kita bisa bangun di sana. Sekarang dari sisi pemerintah responnya seperti apa Pak? Lalu itu seberapa dampaknya bagi industri manufaktur saat ini Pak? Ya. Kalau terkait dengan respon yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi, kita juga semua melihat Bu ya, bahwa responsnya sudah sangat baik, sangat solid semua dari orang kebijakan yang kita lakukan bersama-sama dengan koordinasi di KSSK juga ya. Kemudian juga khusus untuk pandemi ini kita juga menjaga agar ekonomi kita tetap berjalan ya, stabilitas makro terjaga, dan khusus mengenai manufaktur memang kalau kita lihat dari mungkin lesson learned Bu ya istilahnya ya, yang kita lihat dari selama pandemi ini yang menarik adalah hilirisasi yang dilakukan di sektor manufaktur itu memang sangat berdampak Bu ya, sangat berdampak. Jadi menopang pertumbuhan ekonomi kita supaya tidak terkena dampak yang terlalu dalam. Kita lihat mungkin ya dampaknya memang untuk industri manufaktur yang terutama hilirisasi dirasakan memang di luar wilayah Jawa ya. Jadi Sulawesi itu terutama dengan pembangunan smelter dan sebagainya. Jadi mungkin saya pribadi juga melihat ini satu modal untuk kita ke depan nanti untuk mengembangkan industri manufaktur kita lebih kuat lagi, terutama di sisi hilirisasi. Oke, baik Pak. Mungkin ini saya ingin bertanya saja Pak. Menurut Bapak di industri manufaktur itu unggulannya apa Pak saat ini yang menurut Bapak dari survei? Kalau nah ini penting Bu. Kalau unggulan ini kan prioritas dari hilirisasi, karena memang kita dalam konteks hilirisasi kan mungkin tidak bisa semuanya juga dihilirisasi ya, jadi harus ada prioritasnya. Dan kita juga paham mungkin dalam konteks hilirisasi ini juga banyak constraint-nya Bu ya. Jadi constraint-nya itu bisa dari sumber daya alamnya sendiri, tapi bisa juga dari SDM-nya juga Bu, mungkin ya, untuk melakukan proses hilirisasi. Plus juga dari sisi pembiayaan yang cukup besar juga. Nah kalau terkait dengan prioritas atau unggulan itu memang kita melihat ada beberapa kriteria Bu yang mungkin perlu kita cermati. Yang pertama mungkin memberikan nilai tambah tinggi. Nah, nilai tambah tinggi ini tentunya akan langsung berdampak ya Bu ke PDB, kemudian juga nanti investasi, penambahan dari lapangan pekerjaan, kemudian juga
untuk ekspor kita juga akan semakin berdaya saing. Nah, jadi mungkin kriteria yang pertama mungkin dari nilai tambah, Bu, dari nilai tambah ekspor. Oke. Kemudian juga kalau kita melihat dari beberapa mungkin histori dari negara yang berhasil keluar dari middle income, Bu, ya, Iya. mereka itu industrinya memang industri yang istilahnya atau so-called-nya itu adalah yang berteknologi tinggi. Oh, Jadi iya. memiliki kompleksitas produknya. Gitu. Jadi ini mungkin juga salah satu bisa menjadi salah satu Kriteria ya Pak. area kriteria. Iya. Jadi dengan teknologi produk yang berteknologi tinggi atau semakin kompleks, maka nilai tambahnya semakin tinggi karena dia semakin mungkin ke hilir. Kemudian yang ketiga, Bu, mungkin yang nggak bisa kita abaikan juga adalah local value chain. Iya. Jadi linkage-nya di dalam negeri, Bu. Jadi kita ingin bahwa perkembangan atau mengharapkan, Bu, ya, perkembangan manufaktur ini juga akan menarik sektor-sektor yang lain. Jadi gerbongnya di manufaktur di depan, investasinya di sana, tapi tentunya yang lain itu juga akan ikut tertarik. Gitu. Jadi local value chain itu jadi forward and backward linkage itu juga perlu kita lihat sebagai salah satu kriteria dalam menentukan untuk produk unggulan atau prioritas hilirisasi. Kalau kita lihat kan selama ini masih mineral logam, Bu, ya, yang menjadi yang paling ini Pak, diminati deh Pak saat ini ya Pak. Mungkin juga bukan hanya diminati, tapi yang menarik itu karena nilai tambahnya itu besar, ya, gitu. Karena dia langsung menyasar ke produk-produk yang kita tahu, misalkan mobil EV, ya, mungkin nanti ya ke depan, ya, itu kemudian juga hal-hal yang lain yang elektronik, itu semuanya juga tentunya membutuhkan dukungan dari produk yang berbasis mineral logam. Jadi saya rasa untuk itu kebijakan kita udah tepat untuk ke sana sebagai prioritas pertama. Kemudian nanti yang kedua mungkin prioritasnya yaitu mungkin bisa ada kriteria untuk ke sana. Iya, makasih Pak, informatif sekali Pak. Mungkin dari sisi ini sih Pak, pertumbuhan industri manufaktur saat ini seperti apa Pak? Pandangan Bapak? Kalau industri manufaktur sendiri, kalau secara gambaran besarnya, ya, mungkin kalau dari kita lihat rilis PDB yang kemarin kan cukup baik, ya, kinerjanya cukup baik, itu di 5,6 gitu, ya, 5,6% itu memang, ya, ini mungkin kalau kita lihat bukan target, tapi harapan kita itu kan manufaktur tumbuh di atas 5%, ya, Bu. Iya. Jadi kemarin triwulan 4 itu dengan segala dinamikanya industri manufaktur kita bisa tumbuh di atas 5%, 5,6%. Dan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang 4,8, ya. Nah, jadi mungkin ini sesuatu yang baik, tapi kita perlu cermati juga sumbernya, Bu. Jadi sumber pertumbuhan manufaktur yang kemarin kan dari mungkin bisa dibilang balance, ya, tapi lebih condong ke ekspor, ya. Ekspornya lebih mendorong ke sana. Dan permintaan domestik kita kan juga mulai meningkat, Bu, ya. Sehingga itu juga dinikmati oleh sektor industri manufaktur kita. Nah, mungkin kalau kita lihat dari breakdown-nya, Bu, yang besar itu kan dari mamin, ya, makanan minuman, ya, yang tumbuhnya sampai 8% gitu, ya. Kemudian ada juga dari migas, ya, industri batubara dari penggilingan migas, kemudian industri karet juga. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita lihat nanti menjadi potensi kita untuk ke depan, terutama untuk menopang bahwa ekspor kita masih bisa cukup resilient lah di tahun ini. Jadi kalau misalkan ada perlambatan tidak terlalu signifikan, ya Pak. Tidak terlalu lama. Jadi kita harapannya seperti itu. Dan ini confirm dengan beberapa data indikator yang kita cermati, Bu, memang mendukung bahwa manufaktur kita cukup baik. Beberapa indikator itu kan misalkan yang mungkin yang umum kita lihat adalah PMI, Bu, ya, PMI. Kapasitas utilisasi, dari kapasitas utilisasi kita sudah mendekati 70% agregat. Kemudian PMI juga ekspansi di atas 51 angkanya.
Kemudian juga kita lihat dari import barang modal juga tumbuhnya juga cukup terjaga, eh, bisa dikatakan juga cukup tinggi Bu ya, di level 8,1%. Jadi overall sih kinerjanya cukup cukup baik Bu ya di triwulan 4 kemarin. Nah memang nanti kita lihat nih triwulan 1 seperti apa. Indikasinya Pak, apakah akan naik atau turun ya Pak? Iya. Karena memang kalau triwulan 1 ini kan juga ini Bu ya, mungkin awal tahun ya. Iya. Jadi permintaan ekspor juga mungkin belum terlalu tinggi juga. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi kita mungkin juga dukungannya kalau triwulan 1 dari siklus ini Bu mendekati Lebaran Ramadan. Nah itu Pak, gimana menurut Bapak? Itu kan berarti kan ada potensi bahwa mereka sudah mulai mempersiapkan lebih dini gitu, karena Lebarannya kan maju ya, mendekat gitu ya. Nah itu mungkin juga bisa menjadi salah satu yang akan mendukung kinerja dari manufaktur kita di triwulan berjalan ini ya, di triwulan 1. Berarti masih positif saat ini untuk industri manufaktur untuk mungkin akan naik ya ke depannya Pak, saya berharapnya. Dan terus berinvestasi Bu. Berekspansi itu yang penting juga. Jadi kalau dengan kapasitas utilisasi yang mendekati 70% Bu, harapannya nanti kalau sudah melewati itu sudah semakin banyak gitu ya minat untuk mulai investasi juga. Betul Pak. Mungkin ini jadi harapan kita semua sih Pak, bahwa industri manufaktur itu menunjang untuk segala sektor, terutama untuk penyerapan tenaga kerja juga. Terus bahan baku yang ada di dalam negeri untuk ditingkatkan supaya menjadi nilai tambah ya Pak. Dibandingkan dengan 2021 yang memang kita tetap cukup kuat ya, cukup resilient manufaktur kita, dan tentunya juga tadi yang saya sampaikan dukungan dari berbagai bauran kebijakan ya yang memang memberikan dukungan di saat-saat memang kita itu sulit kondisi ekonomi kita, terutama juga kalau kita lihat di industri prioritas yang telah ditetapkan, itu juga tetap kita upayakan mereka bisa nggak cuma berdaya saing, tetap bisa berjalan dengan baik ya progresnya, tapi juga bisa terus berinvestasi ke depan gitu ya. Tapi memang constraint-nya itu kan karena tadi itu kondisi ketidakpastian di global itu masih berubah-ubah ya Pak. Masih berubah-ubah. Dan tentunya ini menjadi challenge buat kita karena kita dibawa untuk naik ke high income country itu biasanya dibutuhkan satu industri yang dengan kompleksitas atau teknologi yang cukup menengah tinggi gitu. Nah, jadi memang kita punya ya otomotif gitu ya. Itu juga itu salah satu industri kompleks yang bisa kita katakan menjadi andalan kita gitu. Nah, berikutnya mungkin ya industri mobil EV misalkan ke arah sana gitu. Tapi memang itu satu terkait dengan dari karakteristik manufaktur kita yang memang bisnisnya masih berbasis primer. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada bahan baku import gitu. Atau barang antara ya mungkin ya, barang antara import gitu. Jadi ini kan tentunya dengan berjalannya waktu gitu kita ingin ini bisa dikurangi nih Bu ya. Dalam konteks kami Bu, terutama di tempat kami ya di grup yang untuk analisis untuk yang sektoral dan sektoral analisis ini, memang kita melihat bahwa keterkaitannya sangat kuat sekali Bu, bahwa nanti dengan kita bisa tadi itu memiliki daya saing, memiliki local value chain yang tinggi, maka juga kedepannya itu akan mendukung perbaikan dari struktur ekonomi kita dan implikasinya ke current account kita. Jadi current account kita juga akan lebih baik, lebih kuat, lebih solid di jangka menengah panjang Bu ya, sehingga nanti stabilitas nilai tukar, kemudian juga stabilitas makroekonomi, minat investasi juga itu akan lebih tinggi juga. Mungkin ke depan juga kita melihat bahwa industri prioritas sendiri juga kan mungkin juga akan berkembang Bu ya, jadi nggak akan statis gitu ya. Jadi nanti kita lihat arahnya kemana gitu.
Iya, terima kasih Pak Derek. Mungkin tadi Bapak menyinggung hilirisasi ya Pak ya. Iya. Itu seberapa besar dampak upaya hilirisasi itu terhadap perbaikan tantangan struktural sendiri Pak? Ya, kalau untuk dampak, jadi ini ada mungkin satu analisis Bu ya, exercise yang menggunakan dari data input output ya, dari BPS ya. Iya. Jadi memang, tapi ini agregat manufaktur ya, bahwa jadi kalau kita berikan shock ya istilahnya, itu 1% ke output dari industri manufaktur, maka kenaikan output itu hampir di seluruh lapangan usaha lainnya. Dan ini terlihat terutama di sektor pertanian, perikanan, kehutanan ya, kemudian pertambangan dan pengadaan listrik dan gas, ini yang utamanya Bu. Tapi yang lainnya juga akan terkena dampak positif. Nah, ini kita lihat agregat dari manufaktur. Tentunya kalau terkait dengan hilirisasi, karena sekarang ini masih di mineral logam, mungkin lebih terbatas Bu ya dampaknya. Tapi ke depan perlu kita juga pikirkan bagaimana fokus pada local value chain itu Bu, yang bisa lebih dominan gitu. Karena sebenarnya industri mineral logamnya sendiri sudah berjalan, tapi tentunya kan ini hilirisasi tidak hanya berhenti dengan mengekspor Bu ya, tapi kita bisa gunakan untuk yang industri yang lainnya. Salah satunya mungkin ya pengembangan otomotif ya, otomotif hijau misalkan ya, atau berbasis EV. Nah itu tentunya nanti dampaknya pasti akan besar. Jadi ini yang perlu kita bangun juga, stakeholder ini nggak cuma di pusat Bu, tapi juga di daerah. Mungkin kalau kaitan dengan investasi juga aspek dari perizinan kemudahan berusaha, sehingga nanti local value chain atau harapan kita interlinkage industri antar industri dan antar wilayah ini bisa berjalan Bu ya, sehingga nanti dampaknya akan lebih luas. Tadi Pak, Bapak menyinggung terkait dampak itu salah satunya otomotif. Mungkin apakah ada komoditas lain Pak selain otomotif? Gimana Pak? Kalau selain otomotif, mungkin yang perlu kita juga lihat ya Bu, ya itu adalah part dari elektroniknya juga gitu. Jadi industri elektronik kita gitu. Jadi kan ini sudah terbangun Bu ya. Kalau salah satunya mungkin di kawasan Batam ya gitu ya. Kemudian juga kita melihat ada yang Foxconn ya, secara kemari gitu kan. Jadi opportunity-nya sih masih besar ya, untuk industri yang lain ya, hilirisasi yang lain di luar yang otomotif gitu. Dan kemudian kalau yang dari sisi yang lain juga kita punya, misalkan kalau yang berbasis SDA Bu ya, misalkan dari hilirisasi dari CPO, kemudian mungkin karet ya, itu juga hal yang mungkin bisa ke depan bisa kita lihat juga sebagai kebijakan tambahan di luar yang ada sekarang. Tapi mungkin kembali lagi kita perlu berbasis pada kriteria yang apa namanya tadi yang saya sampaikan Ibu, bahwa memang prioritas itu harus ada kriterianya gitu. Jadi supaya kita juga nanti hasilnya itu terlihat positifnya akan terlihat lebih besar gitu. Dan bagi kami memang dari Indonesia kami mendukung, karena memang dalam jangka panjangnya kita melihat bahwa impact-nya akan sangat besar sekali Bu, untuk perbaikan dari struktur atau penguatan dari struktur ekonomi kita yang tadi berbasis primer ya, jadi yang lebih berbasis yang lebih istilahnya lebih kompleks ya. Kemudian juga mengurangi impor, dan nanti pada ujungnya juga akan berpengaruh ke current account kita yang lebih kuat, kemudian stabilitas makroekonomi dan nilai tukar. Iya, betul Pak, apa yang dikatakan tadi Pak Dery, bahwa kita tuh mengurangi impor saat ini. Terus kita mencoba untuk ekspor malahan ya Pak, sesuai arahan Presiden juga. Menarik ya Pak tadi yang disampaikan Bapak. Mungkin Bank Indonesia sendiri memandang strategi hilirisasi ini seperti apa?
Iya. Terus apakah ada langkah konkret Pak untuk Bank Indonesia sendiri turut serta mendorong percepatan implementasi di sektor industri manufaktur ini Pak? Ya. Memang kalau dari kami melihat bahwa memang hilirisasi ini sangat krusial untuk pengembangan sektor manufaktur kita ke depan. Jadi makanya itu perlu menjadi bagian dari roadmap mungkin manufaktur ya, industri manufaktur ke depan. Dan saya rasa dari Kementerian Perindustrian juga sepertinya juga akan ada kebijakan yang terkait RIPIN mungkin yang mungkin akan menyesuaikan juga dengan hilirisasi ini. Nanti kita tunggu juga itu, tapi kita dukung sepenuhnya juga dari roadmap investasi hilirisasi dari BKPM ya. Nah memang kalau untuk ke depan ini memang kalau untuk langkah konkretnya itu tadi kalau saya melihatnya bahwa perlu ada kemudahan untuk berinvestasi Bu. Karena hilirisasi ini juga kita pahami membutuhkan teknologi, dan teknologi sendiri memang kita masih membutuhkan Bu ya investasi dari luar ya, Pak, dari luar gitu. Tapi dengan tentunya ada semacam goodwill ya untuk juga istilahnya memberikan teknologi itu ke kita untuk dikembangkan di domestik gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi local value chain itu juga perlu kita dukung bersama. Dan yang ketiga adalah mungkin dukungan pada faktor untuk mendorong hilirisasi ini bisa lebih cepat lagi. SDM salah satunya yang saya lihat cukup kritikal untuk hilirisasi. Kembali lagi Pak ke Bapak bicara teknologi ya Pak. Menurut pandangan Bapak sih, kenapa sih kita teknologinya itu tidak mumpuni ataupun tidak maksimal ya dibandingkan luar negeri? Jadi kita tuh harus mengadop teknologi dari luar. Apakah di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak? Apa kurang berkreat atau seperti apa menurut Bapak? Kalau terkait sama teknologi sendiri ya sebenarnya kan otomotif ya. Untuk otomotif itu kan kita bisa katakan bahwa kita sudah menguasai ya teknologi itu gitu ya. Jadi itu kan dibangun puluhan tahun Ibu mungkin ya kalau kita ingat dari investasi awal Jepang ya mungkin ya pada waktu itu di Indonesia gitu. Nah mungkin kalau untuk yang lainnya kita juga masih membutuhkan karena memang mungkin bisa dikatakan juga keterbatasan kita untuk di dalam negeri Bu ya, untuk bisa untuk mengembangkan produk-produk yang memang bisa dikatakan high complexity. Dan ini saya boleh katakan ini bukan hanya fenomena di Indonesia Bu ya, negara lain juga sama gitu. Oleh karena itu kita competing juga, kita berkompetisi juga untuk menarik investasi asing. Tapi menarik investasi asing tentunya juga yang diarahkan yang lebih ya istilahnya lebih produktif ke depannya dengan menarik yang industri yang berbasis teknologi gitu, sehingga nanti bisa ditularkan gitu. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya kalau seperti otomotif itu kan juga industri spare part-nya juga berkembang juga gitu. Jadi ada industri turunannya. Jadi kita memang masih membutuhkan ke arah sana untuk bisa mendukung kita bisa terus berinovasi. Tapi harapannya sih memang di masa depan itu adalah lebih banyak teknologi dari domestik domestik kita yang memang bisa juga bersaing ya nanti di global gitu. Karena itu nanti rentetannya panjang Bu. Jadi dampaknya itu akan jauh lebih positif gitu kalau kita memiliki teknologi sendiri. Betul Pak. Saya sempat juga baca-baca sih Pak, dari Kementerian sendiri sebenarnya untuk teknologi ini sedang menggalakkan juga, terutama yang berbasis industri green invest ya. Nah itu ketika pelaku usaha
melakukan suatu industrinya Pak, dia harus bersinergi dengan berbasis green investment itu sih Pak. Jadi akan ada insentif khusus Pak dari Kemenperin ketika pelaku industri melakukan hal tersebut di perusahaannya. Mungkin Pak Dery. Memang yang menarik itu yang mungkin belum terlalu kita bahas tadi ya adalah industri hijau ya. Jadi dengan transisi hijau yang sudah menjadi komitmen dari Indonesia, kita perlu juga mempersiapkan industri hijau ini. Dan itu mungkin juga bisa dikatakan nggak kalah kompleksnya dengan membangun industri berteknologi tinggi ya. Jadi industri hijau ini butuh dukungan juga, butuh sinergi juga, dan juga kita juga mungkin bisa menentukan bagaimana hilirisasi ini juga mendukung dari transisi hijau. Betul Pak. Okay. Kembali lagi Pak, ini di tengah potensialisasi ini yang dimiliki kita nih, bagaimana sih tantangannya dan apa yang perlu kita hadapi Pak terkait hilirisasi ini Pak? Ya. Mungkin kalau terkait dengan tantangan ya, saya boleh katakan adalah ini saya juga membayangkan kalau misalkan dari sisi BKPM sendiri ya untuk investasi adalah bagaimana ketahanan dari cadangan SDA kita. Nah ini memang mungkin rumusannya banyak Bu ya, ada yang mungkin minimal itu bisa 20 tahun atau 30 tahun sehingga nanti investasi yang masuk ke Indonesia atau yang dari domestik sendiri itu dia bisa memadai untuk berinvestasi membangun industri hilirnya dengan cadangan yang ada. Yaitu mungkin satu itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan bagaimana kebijakan kita merespon terhadap kebijakan internasional Bu ya. Di tengah bahwa ada argumen bahwa larangan ekspor dan sebagainya itu tidak sesuai dengan prinsip dari WTO, tapi kita juga melihat ada kepentingan nasional di situ. Sehingga ini mungkin perlu kita respons juga gitu. Jadi tidak bisa juga kita hindari gitu ya. Itu juga mungkin satu tantangannya ke depan. Yang berikutnya juga pengembangan dari tadi SDM-nya, faktor pendukungnya, dan faktor pendukung ini nggak cuma SDM Bu, ada infrastruktur juga, kemudian juga terkait dengan pengembangan pasar hilirnya di domestik juga. Baik Pak, informatif sekali Pak dari awal diskusi kita sampai hari ini. Banyak saya pengetahuan Pak dari Bapak dari sendiri. Di sini saya coba sampaikan lagi Pak beberapa hal dari hasil diskusi kita bahwa krisis ekonomi itu sebenarnya tetap ada ya Pak. Tapi tidak hanya berdampak pada pandemi COVID. Karena Indonesia sendiri walaupun ada pandemi COVID sebenarnya Pak udah mulai menggeliat lagi ya setelah itu. Kemudian dinamika globalisasi dan geopolitik juga mungkin sudah mulai ada tanda-tanda untuk industri manufaktur akan lebih meningkat ya Pak saat ini. Dan sinergi yang kuat melibatkan seluruh pihak terkait itu menjadi kunci dalam mendorong kinerja ekonomi yang berkelanjutan, resilient dan inklusif ya Pak ya. Dan tentunya industri manufaktur sendiri merupakan bagian dari strategi utama dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini ya Pak. Oke, berarti Pak terima kasih juga atas kehadiran Pak Dery pada kesempatan hari ini. Dan juga pada teman-teman podcast yang telah menonton dari awal diskusi kami dengan Pak Dery. Pada kali ini juga kita ngobrol bareng di perencanaan saat ini. Tetap dengarkan channel podcast dan jangan lupa follow and subscribe sosial media kita ada di YouTube dan Instagram untuk mendapatkan berita-berita update seputar perencanaan penanaman modal. Saya Yanti Kemalandari pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada edisi podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.